Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jason Lubisa, biasa dipanggil Jason. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, program studi pendidikan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua pengertian peserta didik dan hakikat peserta didik. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin tahu tentang hakikat peserta didik dan pengertian peserta didik, simak video ini sampai habis, oke? Tahukah teman-teman semua, peserta didik itu adalah anggota masyarakat yang sedang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran pada jalur atau jenjang pendidikan tertentu. Ada pula pengertian peserta didik yang telah dijelaskan oleh para ahli. Sekarang saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua pengertian peserta didik menurut para ahli. Beliau menekankan bahwa peserta didik merupakan sumber utama yang terpenting dalam proses pendidikan formal. Beliau menekankan bahwa peserta didik merupakan salah satu komponen dalam pengajaran. Di samping faktor itu ada guru, tujuan, dan metode pengajaran. Beliau menekankan bahwa peserta didik adalah orang yang belum dewasa, yang memerlukan usaha, bantuan bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa. Nah, berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli, dapat kita simpulkan bahwa peserta didik itu adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi dalam dirinya melalui proses pembelajaran pada jalur atau jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik bertindak sebagai pelaku pencari atau penerima dan menyimpan dari proses pembelajaran, dan untuk mengembangkan potensi tersebut sangat membutuhkan seorang pendidik atau seorang guru. Nah, teman-teman semua, hakikat anak didik ini telah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, anak didik adalah darah daging sendiri. Orang tua adalah pendidik bagi anak-anaknya, maka semua keturunannya menjadi anak didiknya di dalam keluarga. Yang kedua, anak didik adalah semua anak yang berada di bawah bimbingan pendidik, baik lembaga formal maupun lembaga non formal. Ketiga, anak didik secara khusus adalah orang-orang yang belajar di lembaga pendidikan tertentu yang menerima bimbingan, pengarahan, nasihat, dan pembelajaran berbagai hal yang berkaitan dengan proses pendidikan teman-teman. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan kepada teman-teman semua, itu tadi adalah pengertian peserta didik. Sekarang saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu. Nah, tahukah teman-teman semua, hakikat peserta didik itu adalah makhluk individu yang mempunyai kepribadian dengan ciri-ciri yang khas sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, saya ambil salah satu contoh, kita bisa lihat dari adik-adik kecil kita yang baru mau masuk sekolah dasar, yang dimana sebelum dia masuk pendidikan sekolah dasar itu dia belum bisa mengerti dan belum bisa memahami akan setiap materi yang akan dia terima dari guru-gurunya. Tetapi setelah dia sudah duduk di bangku pendidikan, kita sudah bisa lihat pertumbuhan dan perkembangannya, yang dimana awalnya itu dia belum bisa mengerti dan belum bisa beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya, yaitu lingkungan bersekolah. Tetapi setelah kita sudah bisa lihat bahwa perkembangannya itu, dia itu sudah bisa mulai memahami dan sudah bisa mengerti akan setiap materi yang akan diterima oleh guru-gurunya. Bahkan dia itu juga sudah mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya. Nah, jadi peserta didik ini juga disebut sebagai anak didik atau terdidik. Peserta didik sebagai individu atau pribadi manusia seutuhnya, artinya memiliki sifat dan keinginan tersendiri. Proses pendidikan dengan segala keunikan harus mampu membantu peserta didik untuk berinteraksi dengan lingkungan dan alam sekitarnya untuk mencari kehidupannya. Proses didik harus dipandang filosofis, yaitu menerima kehadiran kelakuannya. Sebagai pendidik harus mendidik peserta didik itu menuju kedewasaan total, membimbing, mengarahkan, dan menolong supaya tidak terjadi pendidikan yang salah pada diri peserta didik. Agar proses pembelajaran berjalan secara efektif, maka pendidik perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hakikat peserta didik
sehingga memudahkan ia melaksanakan pendidikannya. Ada pula hakikat peserta didik ini telah dibagi menjadi 5 bagian, yaitu hakikat peserta didik adalah individu yang sedang berkembang. Yang kedua, peserta didik adalah tanggung jawab pendidiknya sendiri. Yang ketiga, peserta didik adalah pribadi yang memiliki potensi. Yang keempat, pendidik memerlukan bimbingan yang individual dan melakukan yang diharapkan. Yang kelima, peserta didik pada dasarnya merupakan insane yang aktif menghadapi lingkungan. Nah teman-teman semua, ada 3 pandangan tentang hakikat manusia. Yang pertama itu, manusia itu adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor yang datang dari luar lingkungan. Inilah yang akan terjadi tingkah lakunya. Yang kedua, tingkah laku individu ditentukan dari kontrol oleh kekuatan psikologis yang memang sejak semula sudah ada pada dirinya. Martin Buber pernah berpendapat bahwa hakikat manusia itu dapat dikatakan ini atau dihadapkan pada kesemestaan alam. Tokoh dari humanistik ini adalah Roges. Ia berpendapat bahwa manusia itu memberi dorongan untuk mengarah dirinya ke tujuan yang positif. Kemudian Alder yang juga mendukung pandangan humanistik bahwa manusia tidak semata-mata digerakkan oleh dorongan untuk memuaskan kebutuhan sendiri, tetapi digerakkan oleh rasa tanggung jawab sosial dan sebagian untuk mencapai tujuan. Adapun dimensi hakikat manusia, yang pertama itu ada individu, sosial, yang ketiga kesusilaan, dan keempat ada keagamaan. Nah itu dia tadi pembahasan saya tentang pengertian peserta didik dan hakikat peserta didik. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak dan semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua dalam pendidikan. Terima kasih.